Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani. Saya dari kelas 12 Saintek B dari SMA Nasatu Tulap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal biologi referensi SBMPTN 2022 untuk memudahkan kalian mengerjakan soal nanti. Nah, kita ke soalnya. Soal UTBK Biologi tahun 2022. Soalnya, tempe gembus adalah makanan fermentasi tradisional Indonesia yang menggunakan ampas tahu yang dicampur dengan A. Aspergillus soje, B. Aspergillus penti, C. Mucorhyemal, D. Monica cytophila, dan E. Rhizopus oryzae. Nah, kita ke opsi jawabannya, kita bahas sama-sama yuk. Dari A, Aspergillus soje itu adalah spesies jamur dalam genus Aspergillus. Di Jepang digunakan untuk membuat fermentasi kecap, miso, mirin, dan bumbu fermentasi lakto lainnya seperti sukimono. Nah, di situ kalian bisa lihat gambarnya Aspergillus soje. Lalu ada Aspergillus wenti yang biasanya banyak didengar ini nih, dimanfaatkan dalam proses pembuatan tauco atau tape. Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Nah, proses ini nih yang dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Yang ketiga ada Mucorhyemalis. Itu merupakan jamur yang berperan dalam fermentasi susu kedelai. Jadi opsi ini tidak sesuai ya dengan tadi katanya yang fermentasi ampas tahu. Lalu selanjutnya ada Monilia cytophila. Biasanya digunakan untuk oncom merah. Awalnya dinamakan Monilia cytophila, kemudian diubah menjadi Neospora crassa setelah ditemukan adanya askus yang dihasilkan oleh jamur tersebut. Neospora cytophila digunakan oleh manusia untuk membuat oncom merah. Bahan baku yang dipakai dalam pembuatan oncom merah ini adalah bungkil kacang atau bisa juga ampas. Lalu yang terakhir ada Rhizopus oryzae, merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur ini sangat aman untuk dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Rhizopus oryzae ini memiliki kemampuan untuk mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Begitu teman-teman. Jadi setelah kita bahas yang tadi, ternyata jawabannya yang benar adalah E, yaitu Rhizopus oryzae yang berperan dalam pembuatan tahu atau tempe gembus. Nah, kita ke pembahasan soal berikutnya yang nomor 2. Kita akan bahas soal biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada soal dasar dari terbentuknya sistem klasifikasi 3 kingdom yaitu. Nah, di sini ada opsi jawabannya yaitu A. Ditemukannya suatu organisme jamur, B. Ditemukannya mikroskop sederhana oleh Anthony van Leeuwenhoek, C. Ditemukannya suatu organisme uniseluler yang disebut sebagai protista, D. Ditemukannya suatu organisme prokaryotik, dan E. Ditemukannya jenis tumbuhan yang baru. Jadi mari kita bahas soalnya. Nah, jawabannya itu adalah C ya teman-teman, karena pada awalnya pembagian kingdom itu hanya ada 2, yakni kelompok hewan dan tumbuhan. Nah, setelah ditemukannya mikroskop, maka diketahui keberadaan organisme uniseluler yang selanjutnya disebut protista. Sehingga untuk pembagian kingdom ada 3, yakni protista, plantae, dan animalia. Plantae itu tumbuhan dan animalia itu hewan ya. Nah, satu soal lagi nih, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, masih tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada soal, pada sistem klasifikasi filogeni terdapat 2 makhluk hidup yang berbeda dan dikelompokkan di tingkat takson yang semakin tinggi akan mempunyai. Nah, ini sebenarnya nggak ribet kok, kita bahas sama-sama yuk. Nah, kita cermati dulu opsi jawabannya. A. Persamaan antar makhluk hidup semakin banyak. B. Persamaan antar makhluk hidup semakin sedikit. C. Hubungan kekerabatan antar makhluk hidup semakin jauh. D. Hubungan kekerabatan antar makhluk hidup semakin dekat. E. Antar makhluk hidup tidak saling mempunyai hubungan kekerabatan. Yang mana nih kira-kira?
Ternyata jawaban yang benar itu adalah C, yaitu semakin rendah takson, maka semakin banyak kesamaan ciri, maka semakin dekat juga hubungan kekerabatannya. Nah, demikian juga sebaliknya, semakin tinggi takson, maka semakin sedikit kesamaannya, semakin jauh hubungan kekerabatannya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, demikian pembahasan soal dari aku. Terima kasih udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. See ya!